Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar di hari ini? Cukup cerah cuaca hari ini, tapi terkadang juga bisa berubah menjadi mendung. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan, terkhusus buat pecinta pemirsa TVRI Jambi tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi pemirsa di sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tentunya program TVRI Jambi hadir dalam Hikmah Ramadan, tentunya kerjasama dari Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan LPP TVRI Jambi. Nah, di sore hari ini tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita, memberikan ilmu dan juga tausiahnya di sore hari ini. Ada siapa? Ada Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Sufyan Ramli MAG. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Jumpa lagi kita di TVRI Jambi. Lama dah jumpa Kalau Ustadz. bahasa Jepang itu lama tak jumpa. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat lah, karena faktor umur mulai bertambah. Mudah-mudahan kan? selalu sehat tentunya ya Ustadz ya. Mudah-mudahan Ya, dapat siap. selalu menyapa audiens kita Insya TVRI Allah, Jambi insya tentunya, Allah. Iya. dan memberikan selalu ilmu-ilmunya buat kita Insya semuanya Allah, Ustadz. siap. Nah pemirsa, di sore hari yang berbahagia ini kita bersama Ustadz Sufyan Ramli akan membahas tentang puasa pembersih jiwa. Artinya tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang puasa pembersih jiwa. Mengapa sebenarnya puasa bisa menjadi edukasi sebagai pembersih jiwa itu? Tapi nanti pemirsa kita akan bahas bersama Ustadz Sufyan Ramli. Namun kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Demikian pemirsa, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Zubir SPDI dalam Al-Quran surah Asy-Syam ayat 1 sampai 10. Dan kita kembali bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Sufyan Ramli MAG pada sore hari ini, Ustadz. Mengenai tema kita, Ustadz, tentang puasa pembersih jiwa. Tentunya kalau ibadah puasa ini, apabila kita masih diberikan rezeki, umur yang panjang, sehat badan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap tahun kita ketemu pada bulan suci Ramadan ini. Artinya ini ibadah yang seremonial, setiap tahunnya pasti dilalui oleh setiap umat muslim, Ustaz. Tapi tentunya ada poin-poin penting dalam ritual ibadah bulan suci Ramadan ini sebagai pembersih jiwa kita, Ustaz. Kita pengen tahu, Ustaz, dalam poin-poin itu apa saja mungkin yang belum kita sebagai masyarakat awam yang belum menyadari bahwasanya sebenarnya puasa itu sebagai momentum untuk kita membersihkan jiwa kita. Mungkin tidak hanya jiwa, Ustadz, mungkin dari segi fisik memiliki manfaat-manfaat yang baik bagi kesehatan juga. Mungkin bisa diberikan ilmu-ilmunya dan juga tausiahnya pada sore ini, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Jeffrey. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Apa kabar pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda semua berada? Tentu kita semua berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-9 amaliyah Ramadan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dapat memfiniskan, menjalankan ini sampai akhir Ramadan. Amin, amin. Dengan suasana yang penuh berkah, rahmat, dan tentu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan senantiasa membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustadz Jeffrey. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa uraian khususnya terkait dengan bagaimana Ramadan dan termasuk puasa di dalamnya itu adalah merupakan sarana sesungguhnya, ya. Tidak hanya momen tapi sarana bagi kita untuk mampu membersihkan diri, membersihkan jiwa, dan itu adalah salah satu makna terpenting sebenarnya dari rangkaian amaliyah Ramadan kita. Pemirsa, filosofi Ramadan itu sebenarnya berasal dari kata romto, sebagian ada lagi akar kata yang lain. Maksudnya itu membakar. Dan membakar ini bisa dicontohkan umpamanya ada besi yang penuh karat, kemudian kalau bahasa kita apa namanya, disepuh ya, Iya, disepuh, dibakar, dibakar. maka karatan-karatannya itu akan hilang, akan lepas, Kerak-keraknya itu, ya kerak-keraknya itu akan jatuh, tinggallah besi yang bersih, yang murni, bersih, iya, bersih, tidak ada gitu. kotoran. Contoh lain, daging, Iya. kambing umpamanya kan, Iya, iya. lalu dibakar, maka lemak-lemaknya itu yang kira-kira bukan daging yang murni, dia akan mencair. Kemudian juga akan jatuh, tinggallah yang murni itu. Nah, Ramadan itu filosofinya kira-kira seperti itu. Selama Ramadan ini, kalau kita benar-benar berupaya maksimal, melatih diri dengan melaksanakan semua amaliyah-amaliyah yang baik itu fardu maupun sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini,
Iya. Maka insya Allah itu yang akan menggugurkan dosa-dosa, kealpaan-kealpaan, kesalahan-kesalahan, mungkin juga kemaksiatan-kemaksiatan kita yang lalu. Itulah yang akan mencairkan, sehingga kemudian kealpaan kesalahan itu menjadi hilang, dan mudah-mudahan keluar nanti dari Ramadan kita membawa diri yang fitri, ya, jiwa yang bersih, hati yang insya Allah tulus, ya. Dan sebenarnya Ramadan itu kan disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Sebenarnya kita Ramadan ini dididik. Tujuannya apa? Keluar dari Ramadan, jiwa kita senantiasa bersih, ya, hati kita senantiasa tulus, dan demikian pula dengan aktivitas-aktivitas kita. Maka kalau tadi tema kita tentang bagaimana puasa dapat membersihkan jiwa, saya kira ini judul yang tepat, karena memang itulah sebenarnya tujuan berpuasa. Iya. Ya. Puasa itu, pemirsa ya, itu tingkat riaknya agak lebih kecil dibanding ibadah yang lain. Benar sekali, Ustaz. Kalau sholat, Nampak. banyak yang masih ada unsur riaknya. Iya. Bahkan setelah sholat langsung nulis, tadi sholat tarawihnya sempurna. Update status gitu kan. Iya. Zakat lebih lagi. Zakat itu kan memang harus nampak, diserahkan bentuk barangnya dan lain-lain gitu kan. Terkadang dokumentasikan. Kadang-kadang itu muncul juga unsur riaknya. Tulis hamba Allah, besok kita lapor itu saya tuh. Ada juga kan. Haji juga besar kemungkinan riaknya. Banyak orang pergi haji, pulangnya kalau tidak dipanggil hajjah marah. Aku nih lah pergi haji lah nggak jual maksudnya. Tapi kalau puasa, kira-kira apa yang ingin kita riakkan? Makin sore, perut makin lapar, rasa dahaga makin, apa kira-kira yang ingin kita riakkan? Dan kalau sholat kelihatan, zakat kelihatan, haji berbulan, hampir sebulan berangkat. 40 hari Ustaz, kelihatan. Kalau puasa nggak kelihatan. Siapa yang jamin saya masih puasa? Atau siapa yang jamin? Saya, Jeffrey, masih puasa. Seorang suami pulang ke rumah istrinya apakah masih puasa atau tidak? Atau seorang istri nunggu di rumah suaminya pulang masih puasa atau nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan pertama puasa itu sebenarnya dari sisi kejujuran dan ketulusan gitu ya. Tidak ada yang bisa kita bangga-banggakan. Kalau kita sudah bangga-banggakan, habis sobaya banyak bohongnya gitu. Puasa idak pada pura-pura puasa umpamanya dan lain-lain. Karena itu hanya murni yang ditunjukkan antara dia dan Allah. Maka Allah menyebutkan bahwa semua amal anak Adam itu untuk dia. Ya, kecuali puasa. Puasa itu fa'innahu li. Puasa itulah yang untuk Allah, dan hanya Allah yang punya gambaran utuh mengenai pribadi dan puasa kita. Allah lah yang tahu. Allah lah yang tahu. Baik, ini menarik sekali pemirsa pembahasan kita bersama Ustaz Sofyan Ramli, dan satu poin tentang puasa pembersih jiwa itu adalah ketulusan dan keikhlasan dan kejujuran juga. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama LPP TPRI Jambi. Buat pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di segmen kedua ini. Kita bersama Ustadz Dr. Haji Sofyan Ramli MAG tentang puasa pembersih jiwa. Dan Ustadz tadi sudah satu poin yang dapat saya tangkap dari penjelasan puasa pembersih jiwa ini tentang keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran. Bahwasanya memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari kita menjalankan ibadah puasa ya. Memang perut lapar. Makin sore kita makin lapar. Bangga-banggakan capek, untuk apa juga membanggakan capeknya kalau kita tidak mengambil buahnya kan. Benar. Itu makanya yang kita kejar itu sih sebenarnya buahnya. Buahnya. Ya, itu apa? Lagunya Bimbo itu. Saya kurang hafal, tapi kira-kira kan apa lagunya? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Itu pertanyaannya itu sebenarnya dalam, maksudnya buat apa yang bisa kita ambil gitu ya? Dari puasa ini. Pertama ketulusan, keikhlasan ya. Yang kedua sebenarnya kalau kita berpuasa, kenapa kita puasa itu kalau berbuka disuruh cepat? Sunnahnya di sunnah awal mempercepat waktu, di awal waktu. Walaupun sebenarnya kita
Bisa baik tahan sampai jam Isya. 10 Iya. Isya gitu kan. Tapi enggak, minimal kita membatalkannya itu. Itu pertama menunjukkan rasa syukur kita, ya. Kita mensyukuri betapa sebenarnya kita ini di hadapan Allah lemah. Jujurnya enggak sanggup puasa. Ya kan? Berat puasa. Berat, Ustaz. Karena memang dia membutuhkan faktor fisik. Sehingga Allah memberikan ruang kalau kita tidak sanggup secara fisik, sakit dan lain-lain, boleh tidak. Artinya sebenarnya kita itu lemah, tapi karena taat kita, patuh kita kepada Allah, inginnya kita melaksanakan semua perintah Allah, dapat ridho dan kasih sayang Allah, kita tunaikan itu. Maka ketika berbuka itu, kita kalau zuhur gitu belanja di warung kopi, minum enak kopinya. Tapi ketika menghirupnya tidak terlalu nikmat rasanya. Iya. Ketika sore berbuka, cuman air putih, Iya. menghirupnya itu subhanallah, alangkah nikmat rasanya. Rasanya Iya, segala kelesuan sudah hilang. Seharian ya kan? full gitu. Seharian full itu sudah kembali gitu. Wajah yang mungkin sudah agak lesu, sudah cerah. Itu sebenarnya menggambarkan makna kesyukuran. Di samping memang ada makna lain. Umpamanya bagaimana kita memaknai atau turut merasakan betapa berartinya sepiring nasi bagi perut yang lapar. Iya. Betapa bermaknanya seteguk air bagi Orang tenggorokan yang kehausan, kering. Lah kita mungkin hanya diuji oleh Allah untuk merasakannya itu sebulan dalam setahun, sebulan sekali gitu. Bayangkan saudara kita yang mungkin kurang beruntung, yang setiap hari ketemu dengan begitu, setiap hari harus merasakan hal Lapar itu. dan haus. Maka saya sering bilang ke ibu-ibu, kalau lauk itu jangan terlalu sering memposting gitu. Oh, ini udah lauk diposting, di-share. Yang lihatnya itu belum tentu dia punya seperti itu. Bukan hanya air liurnya yang keluar, air matanya pun bisa keluar. Nah, kapan kita bisa merasakan seperti foto orang ini gitu? Ya kalau menurut saya kurang bagus lah nge-share apapun makan. Karena kita tidak tahu orang yang melihatnya jangan-jangan ya kasihan lah dalam tanda kutip. Kecuali kalau memang dagang lauk ya terserah lah. Kalau jualannya itu lauk beda ya, lagi Ustaz. beda konsep, pula. ya. Kalau tidak dipoto mana orang nak beli? Nggak laku pula. Nggak laku pula. Tapi kalau yang ini kenapa? Karena itu ada tuntutan itu. Jiwa kita itu merasakan bagaimana keadaan orang lain. Efek dari itu nanti maka dia akan membuat hati kita itu umpamanya menjadi karakter yang baik, rajin berbagi. Ya kan? Penyayang dengan orang yang kurang mampu, tidak memaksakan kehendak. Lalu yang paling penting tidak sombong. Sombong itu kan penyakit jiwa, penyakit hati. Benar. Iya, dan bayangkan, saya sering sambil bergurau. Setan itu, iblis itu, sudah tidak tahu hitung tahunnya di surga. Lalu terusir dari surga hanya karena satu, kesombongan. Sombong, Ustaz. Nah, kita manusia ini, jangankan dalam surga, cium bau, lihatnya aja belum ada surga itu. Belum pernah. Tapi sombongnya sudah lebih dari setan. Benar, Ustaz. Sombongnya sudah melebihi si iblis setan itu, gitu kan. Oh, bayangkan, kadang-kadang kita ini merasa, wah kita ini udah layak jadi. Tapi coba ukur gitu. Layak enggak ya? Karakter-karakter kita ini karakter-karakter yang masuk surga. Yang masuk surga. Karakter masuk surga itu antara lain disebut dalam Al-Quran banyak. Antara lain kalau dari sisi gambaran, surga itu banyak sekali ayat menggambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir di bawah surga itu sungai-sungai gitu kan, yang airnya jernih. Kalau kita orang mudik kan tentu kan. Nah, di hutan sungai mengalir gemerici indah. Pada saat itu terasa betul betapa kebesaran Allah, keagungan Allah. Damai sekali. Ternyata surga itu damai loh gambarannya. Ya kan? Bagi kita orang mudik enggak lah, bagi orang Arab yang enggak pernah nengok, woi, itu keindahan yang luar biasa. Maka orang kaya banyak buat surga di rumahnya, di belakang rumahnya dibuat surganya tuh kan. Buat surga. Kita nak buat damai. Lah, ya artinya kedamaian. Dari sisi penghuninya antara lain kalau Allah sebutkan la tasma'u fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman. Di surga itu tidak ada kata-kata yang kotor, kata-kata makian, cacian, sio-sio. Yang ada qilan salaman. Kata-kata yang damai, salam. Salam itu kan damai.
Iya. Lah surga itu artinya penuh kedamaian. Kedamaian itu gambaran jiwa loh. Gambaran hati. Iya. Jadi sebenarnya isi surga itu yang jiwanya seperti itu. Ketika yang dipanggil ke surga kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang itu yang dipanggil ke surga. Lah, kalau kita masih ngomongin orang, masih suka nyebar hoax, masih hobi cacian, makian dan lain-lain, bahasa anak mudanya itu dak match. Iya. Ya kan? Dak match dengan gambaran surga, dak matching dia Iya, dengan surga tuh gitu. Lah puasa itu sebenarnya mendidik kita seperti itu sampai ke situ. Jadi keberhasilan puasa itu tidak hanya dilihat pada saat kita berpuasa saat ini, tapi efeknya nanti, pengaruhnya nanti ke depan. Selesai dari Ramadan, bahkan sampai mudah-mudahan ketemu Ramadan yang akan lagi. datang. Iya. Itu sebenarnya pengaruh puasa dalam mendidik jiwa itu. Masya Allah. Luar biasa sekali sama Ustaz Sufyan Ramli ini pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, masih akan kita bahas tentang berpuasa Ramadan untuk membersih jiwa kita setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan di sore hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Sufyan Ramli MAG tentang puasa pembersih jiwa. Tadi sudah beberapa poin dijelaskan. Iya, banyak poin. Banyak sekali. Tapi yang paling kena Ustadz tentang puasa ini menjadi media umat Muslim untuk menjadi ujungnya dari Ramadan ini pasti la'allakum tattaqun. Jadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah takwa tentunya hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan pasti dilaksanakan, yang dilarang pasti dijauhkan. Ya. Tapi yang poin-poin yang sudah disampaikan Ustadz seperti masih menggibah, menyebar hoax, sampai men-share masakan di media sosial, itu tentunya masih jauh dari kata la'allakum tattaqun. Artinya jiwanya pun belum bisa dibilang bersih, Ustadz. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan tadi Ustadz, bahwasanya kalau memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai media, ya, sebagai pendidikan kita umat Muslim untuk membersih jiwa kita, tapi kenapa masih hanya sebagian orang saja Ustadz yang dapat mengambil pelajaran dari Ramadan itu, Ustadz? Iya, itu Al-Ghazali itu membagi puasa itu 3. Ya. Yang pertama sering disebut dengan awam. Awam itu orang yang baru menunaikan kewajiban puasa itu secara fisik saja. Ya, Lapar, haus, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang lainnya ya tidak ada perubahan. Artinya masih biasa masih saja? Seperti biasa. Okay. Yang kedua itu khawas. Khawas itu dia sudah mampu menyeimbangkan antara fisik dan non-fisik. Antara jasad dengan jiwa. Antara badan dengan spiritual. Yeah. Orang yang seperti ini dia tidak lagi hanya menahan lapar dan dahaga itu saja. Tetapi dia sudah menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga matanya. Karena seperti pesan Rasulullah, pertanyaan Rasulullah kan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Orang banyak berpuasa tapi tidak dapat hasil apa-apa. Yang dapat cuma lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena yang dia tahan lapar dan dahaga. Mulutnya tidak ditahan, matanya tidak ditahan, telinganya tidak ditahan, maka yang dapat yang dia tahan 2 itu saja. Lapar dan haus. Ya, lapar dan dahaga. Nah, seharusnya kita itu tidak lagi hanya berpikir pada tingkat lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga itu ya sudah biasa saja. Tanpa Ramadan pun kita bisa saja berlapar-lapar ria, umpamanya kan. Bahkan ada orang yang mau tidak mau sudah mulai menjadi lapar sendiri, makan ini tidak bisa, makan ini tidak bisa, gitu. Lah, artinya untuk apa harus kita ambil makna di Ramadan ini? Karena sebenarnya itu tadi, dia ada pendidikannya. Saya ingin ini itibar nih, mudah-mudahan masih ada waktu. Ada 2 puasa yang patut kita contoh. 1 puasa ular. 2 puasa ulat. Oke, ulat dan ular itu kalau dia mau ganti kulit, bakso Jambi ngerusung, dia puasa. Kan? Ulat juga ketika dia mau berubah jadi kupu-kupu, berubah kompor, dia puasa. Maka ulat itu ganas sebenarnya sebelum dia berubah. Ada daun dimakannya semua karena dia perlu persiapan untuk berubah nanti. Kita nengoknya baik kadang jijik, gatal dan lain-lain.
Ular itu juga begitu. Tapi apa bedanya? Ular itu nanti setelah dia ganti kulit, Iya. setelah dia berpuasa, ada yang berubah? Enggak. Bahkan tambah ganas. Ular segini bisa makan ayam yang betapa besarnya, Iya, asal iya. masih muat. Bertambah ganas ular itu. Beda dengan Ular. ulat. Ketika dia berganti dengan kupu-kupu, bertambah indah, di mana dia hinggap, dia memberi manfaat, dan lain-lain. Maka puasa kita itu harusnya puasa ulat, Ular. bukan puasa Ular. ular gitu. Puasa ular. Iya, iya. Cobalah, apa yang kira-kira ya? Ada hadis yang menyebutkan bahwa yang membatalkan pahala puasa, satu, riba. Ya. Ya kan? Ribah itu sekarang punya makna lebih luas. Dulu kalau mau Benar, ribah benar, itu benar. harus ketemu berdua. Iya, harus cerita-cerita, tatap-tatapan. tatap-tatapan. Sekarang gibah online, Atau Ustaz. iya, atau mak-mak harus ngumpul, saling Iya, cari iya. kutu, baru cerita-cerita. Dulu. Dulu. Benar. Sekarang ribah tuh tidak perlu lagi ketemu orang dari kamar masing-masing, dari chat, dari online dan lain-lain. Gibah online. Ustaz. Ribah, namimah, bohong. Kadzib kan termasuk yang dapat menghapus pahala puasa. Lah sekarang kadzib itu tidak perlu lagi ditanya, sudah belum? Bukan. Nge-share yang berita-berita yang kadzib, lah sudah kadzib. Jangan-jangan kalau dulu dosa itu di lidah, di tangan, di kuping, iya, telinga, di mata. di mata. Sekarang Sekarang di ternyata jari. banyak di jari. Jadi Iya, yang nge-share itu ya peran jari. Maka kalau boleh ditambah, kan ada sahabat Ibnu Jabir pesannya begini. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Iya. Ya. Apabila engkau berpuasa, maka puasakanlah lidahmu, matamu, telingamu. Sekarang harus ditambah tanganmu gitu. Supaya tangan juga ditahan ya. Iya, iya. Ya mungkin selama Ramadan ini kurangi gitu ya. Jangan sampai terlalu liar hanya dengan chatting-chatting dan lain-lain. Ayo kita dekatkan diri kepada Allah. Banyak nilai yang bisa diambil. Umpamanya tadi sudah disebutkan, termasuk sabar gitu kan. Puasa itu kan mendidik juga kita untuk sabar. Kalau ada orang ngajak bebalah, ngajak bertengkar, apa yang diajarkan oleh Nabi? Katakan inni so'im. Maaf, saya sedang puasa. Lagi puasa. Ya kan? Kalau istri ngajak bebalah, kasih tahu. Kita libur dulu. Nanti sudah kayo terus sih, gitu kan. Belum puasa jangan. Iya, Kita ini iya. puasa. Gitu. Jadi efeknya sebenarnya puasa itu yang lebih besar itu justru makna di baliknya, bukan formalitas amalannya. Kalau formalitas amalannya begitulah, sahur, tahan, Puasa, buko, buka. baru sahur, Iya. tahan, buko. Tapi apa efek yang memberi pengaruh positif dalam diri ini? Kayak jadi ulat tadi, setelah berpuasa nanti, dia memberikan efek positif dalam dirinya, dalam akhlaknya, dalam jiwanya, dalam ketenangannya, dalam kedamaiannya. Ya, bukan yang malah menjadi efek negatif. Jadi itu sering kita sebutkan, keberhasilan puasa itu bukan dilihat pada saat dia berpuasa ansih, tapi bagaimana setelah nanti dia berpuasa, dia mampu mempertahankan nilai-nilai puasanya, nilai-nilai Ramadannya, nilai-nilai amaliyah semua dalam Ramadannya itu. Contohlah umpamanya ya, kita puasa ini berbuka, tapi isyaknya sudah di masjid gitu. Perut kenyang, Iya, badan masih terasa belum Agak loyo. agak loyo, Masih tapi sudah di masjid. kekenyangan tadi. Harusnya ketika di luar Ramadan gitu kan, Iya. ketika di luar Ramadan, kan kita makan bisa saja jam 4 sebelum Iya, iya, maghrib, sebelum segala maghrib. macam kan. Lalu kok isyanya tidak muncul gitu? Gak kan? Di masjid. Ya kan? Simpel pertanyaan. Simpel Ustaz. pertanyaannya. Tapi kenal. Kenapa? Subuh. Iya. Kita itu bangun dari jam 3. Iya. Jam 3 itu kalau tidur kan tidak bakalan subuh. Tapi alhamdulillah selama Ramadan subuh masjid-masjid cukup ramai. Iya. Ya kan? Benar. Coba lihat habis Ramadan. Iya. Padahal kita cuma perlu bangunnya kurang 10 menit. Subuh itu aja. Iya. Nggak harus berjam-jam sebelum itu. Nah, Tapi kenapa? kenapa? Nah, ini sebenarnya Masya mengapa Ramadan itu jangan ditinggalkan di bulan Ramadan. Ada satu penyakit lagi nih. Penyakit kita. Sebelum masuk Ramadan gembira. Gembira macam-macam nih. Menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan. Iya, iya benar. Sayangnya begitu masuk Ramadan
tidak lagi gembiranya. Ketika Ramadan, Iya. kita bukan main rajinnya, tekunnya, ibadahnya segala macam. Setelah Sayangnya Ramadan, setelah Ramadan selesai pula. Selesai gitu. pula, Tidak benar. berkesinambungan, berkesinambungan. tidak berkelanjutan. Iya, yang diperlukan adalah ibadah berkontinu atau berkontinu, berkesinambungan. dan apa yang kita dapatkan, pendidikan yang kita dapatkan selama Ramadan, insya Allah nanti akan terus mewarnai dijalankan. kita pasca Ramadan. Baik Ustaz, Gitu. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan di sore hari ini. Tentunya masih bersama Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Sufyan Ramli MAG tentang puasa pembersih jiwa di sore hari. Tentunya banyak sekali nih ilmu-ilmu yang saya tangkap nih Ustadz di sore hari ini. Bahkan Iya. sampai cerita-cerita yang dari ulat, dan ular bisa menjadikan kita iktibar Iya, pembelajaran iktibar, untuk kita iya. Ustadz ya. Tapi kalau memang tujuan dari puasa Ramadan ini sebenarnya adalah setelah pada bulan suci Ramadan. Artinya kalau kita ngomongin nilai ini Ustadz, tentunya kadang naik kadang turun Ustadz. Iya. Sama seperti iman, kadang naik kadang turun. Tapi bagaimana nih Ustadz kalau sebagian orang yang mungkin kadar keimanannya untuk pembersihan jiwanya masih kadang naik kadang turun, tapi masih tetap berusaha, kadang hilaf, berusaha lagi. Nah, Ya, ini yang seperti ini nih bagaimana Ustadz menanggapinya seperti itu? Ustadz? Iya, sebagai makhluk manusia, saya kira itu Manusiawi, normal saja, manusiawi ya. Tetapi tentu harus ada keinginan dari kita, gitu ya, untuk terus berupaya, menjadikan diri ini untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita berupaya menjadi yang terbaik, kita terus berupaya melakukan yang baik, gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi Bu Gurau ya, karena setan itu tidak pernah suka kalau kita pada berbuat baik, kalau kita yang berbuat baik. Maka Iya. teruslah berbuat baik semampu kita. Perkara penilaiannya ya tentu itu Allah yang Maha tahu ya. Kita tidak punya pretensi bisa menilai diri kita. Iya. Apalagi menilai dari orang lain. Orang lain. Tapi yang kita tahu bahwa tadi ayat ini dibacakan oleh Ustadz Raja Zubir. Bungsu tadi itu, Zubir. qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung itu yang yang mendapatkan kebersihan jiwa, yang membersihkan jiwanya. Sebaliknya waqad khaba man dassaha, itu justru yang tidak beruntung. Maka kalau kita rangkum secara keseluruhan bahwa memang betullah ayat Al-Qur'an menyebutkan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Buah dari puasa itu nanti ketakwaan. Yang kita bawa keluar itu takwa. Ya. Maka ketika Idul Fitri kan disebutkan laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman taqwahu tazid. Bukan Idul Fitri sesungguhnya bukan baju baru, pakaian baru, kue enak dan lain-lain. Iya, benar. Idul Fitri yang sesungguhnya adalah orang yang imannya, takwanya bertambah dan meningkat. Jadi ekspresi jiwa yang membawa nilai-nilai Ramadan tadi itu dan kemudian terus dibawa, dipertahankan sampai hari-hari pasca Ramadan, sampai bahkan hari-hari berikutnya, mudah-mudahan ketemu Ramadan yang akan datang. Itulah ekspresi secara keseluruhan bagaimana puasa itu mempengaruhi jiwa kita, membersihkan jiwa kita, dan bagaimana kita bisa memaknai Ramadan itu sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ustadz Baik, atas terima kasih. ilmunya pada sore hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini masuk semua kepada saya pribadi, terkhususnya untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi di Amin, rumah. insyaallah. Mudah sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan Amin, dapat amin, selalu terima memberikan kasih. tausiah dan ilmunya. Dan pemirsa, demikian sajian Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.